tugas sebenarnya mengunjungi salah satu dosen senior yang sedang sakit. Jadi kami datang jam 8, nyampe sampai di lokasi itu jam 9 kurang seperempat. Ternyata beliau berkenan untuk menerima tamu, sebelumnya tidak bersedia, terus sampai jam 9:20 baru balik, nyampe di rumah ternyata sudah setengah 11. Jadinya tidak bisa mengajar ya. Namun demikian, saya apresiasi teman-teman mengerjakan iklan digital dengan ya cukup baik ya. Banyak yang baik, tapi banyak juga yang masih cetek ya idenya ya. Kita coba share screen. Nah, tugasnya tinggal 2 saja, yaitu tinggal ambient media minggu depan. Terus kemudian setelah itu tugas terakhir ya, tugas UAS itu mengkompilasi semua iklan yang telah dibuat di dalam sebuah satu kesatuan portofolio. Sementara untuk iklan audiovisual nanti akan dibahas di mata kuliah videografi ya. Di mata kuliah videografi kalau nanti saya yang mengajar, nanti akan diajarkan salah satu topiknya adalah membuat iklan audiovisual. Tapi kalau yang mengajar orang lain ya berarti iklan audiovisual Anda pelajari secara mandiri gitu ya. Baik, kita mulai dari punyanya Mas Adam ya. Adham Nurado membuat iklan headset. Ada orangnya? Ada ya. Oke. Jadi gini Mas Adam ya. Membuat sebuah ini saya sampaikan dulu secara umum ya, global, komentar secara global. Ada sebuah paradigma ya, atau sebuah konsep yang harusnya Anda pahami semuanya di kelas apapun yang saya ajar ataupun yang diajar oleh dosen lain, bahwa orientasinya bukanlah memenuhi tugas untuk nilai. Kalau Anda berorientasi itu, artinya gini, Anda itu memenuhi tugas hanya untuk lulus gitu ya, hanya untuk supaya lulus. Kalau Anda melakukan hal itu, maka Anda tidak akan melakukan quality control terhadap karya Anda, dan Anda akan membiarkan karya Anda itu hambar tanpa cinta gitu ya. Jadi sebuah karya yang Anda cintai itu karya yang benar-benar mewakili Anda gitu ya, mewakili, oh ini gaya aku kayak gini, oh karakterku itu seperti ini, oh karya ini akan kutumpahkan semua skillku di sini. Nah itu karya yang Anda cintai, terlepas dari waktu yang sangat mepet, terlepas dari begitu banyaknya tugas lain dan sebagainya. Karena apa? Semakin kesini nanti tugasnya semakin banyak dan semakin berat. Nah, coba lihat punyanya Mas Adam ini ya. Ketika Mas Adam itu membuat headset, oke, headset terekspos. Tapi kemudian tangannya terpenggal ya fotonya ya. Ini artinya apa? Males membuat konten fotonya itu. Anda motret itu loh sekarang mudah sekali, pakai HP mudah, kemudian pakai kamera digital pun juga mudah. Dipotret langsung spread, oh gagal, ambil lagi, gagal, ambil lagi. Pencahayaan pun juga sudah ada filter dan sebagainya. Itu sangat mudah sekali membuat konten. Tapi ketika ada konten, saya melihat ada mahasiswa membuat konten terus tangannya terpotong seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak ada spirit di situ. Tidak ada yang namanya effort di situ dan tidak ada yang namanya cinta di situ. Nah, ketika Anda tidak mencintai pekerjaan Anda ya sudah gitu. Kata kuncinya ya sudah, tidak ada apa-apa lagi gitu. Karya itu ya terkesannya ya plain, ya sama seperti kalau Anda nanti berdiri di atas 15.000 lulusan DKV ya, Anda adalah salah satu yang tidak akan tampak kalau Anda tidak berubah. Gitu ya. Karya yang seperti ini ya hambar banget nih, kayak anak SMK lah gitu ya, membuat seperti ini. Sekarang ada SMK DKV loh gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Terus kemudian muncullah gambar ini ya. Apakah sebuah gaming ya, terus kemudian diwakili dengan anak, terus kemudian menggunakan headset ya. Nah, Anda harus memperhatikan juga kontennya, anaknya dari segi apa, dressnya ya, pakaiannya, bagaimana sih anak gaming itu, terus kemudian bagaimana ekspresinya. Nah, itu semuanya harus diperhatikan. Nah, saya
yang selanjutnya mengomentari tentang kecil tuh di sini nih. Sayangnya nih saya pakai apa itu namanya? Pakai saya share screen-nya, saya ganti aja deh, saya share screen yang ini. Nah, Anda harus perhatikan juga di bagian kecil ini semuanya ya. Karena apa? Ingat, iklan ini adalah iklan digital, bukan iklan billboard atau bukan iklan baliho yang besar, tapi iklan digital yang nanti tampilannya itu kecil, bahkan kecilnya itu sekecil ini. Ya, saya kecilkan sedikit ya, nih ya layarnya ya. Bentar. Ya ini sudah nggak bisa dikecilkan lagi nih. Harusnya masih bisa dikecilkan karena layar HP di layar Anda mungkin bisa kecil. Bisa lebih kecil dari yang ada di laptop saya ya. Nah coba Anda lihat sekarang. Terbaca nggak tuh tulisan di bagian bawah? Tidak terbaca. Nah ini yang harus jadi pertimbangan bagi setiap rekan-rekan yang ingin membuat iklan ya, iklan digital. Jadi jangan hanya memperhatikan, oh ini elemen estetik, oke HP-nya, pokoknya itu objeknya, bintangnya adalah headsetnya sudah keren, tempel aja di situ. Terus tempel-tempel di bagian bawah. Nggak seperti itu desain itu bekerjanya. Desain itu bekerjanya adalah fungsional ya. Jadi fungsional itu pertama yang Anda pikirkan adalah fungsinya dulu. Apakah dia berfungsi di sana? Kalau di situ membutuhkan link Facebook-nya, link apa itu namanya, Instagram-nya, link YouTube-nya, website-nya, ya maka di situ akan ada detail-detail yang bisa ditampakkan. Nah, kalau bagaimana dengan detail-detail seperti colorful art painting, RGB LED lighting dan sebagainya? Apakah perlu? Kalau dirasa perlu ya nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak teksnya, kan ada caption ya. Kalau misalkan itu untuk Instagram. Kalau untuk iklan display untuk Google Ads ya, itu juga bisa nanti ditambahkan di halaman berikutnya. Yang penting orang itu tertarik terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini kan terpotong gitu. Oke, berikutnya dari Mas Adip. Ada Mas Adip? Ada Pak. Oke, Mas Adip menarik juga ini menggunakan konsep shield ya. Jadi tidak langsung tembak di tempat ya, karena ada jualan UC, menjaga daya tahan tubuhmu, daya tahan itu perisai, terus kemudian perisainya karena rasa jeruk, perisainya dari jeruk, dan olah bitmap-nya juga cukup baik ya. Meskipun itu tanda plusnya kurang, perspektifnya kurang tuh, itu kurang ke kiri sebenarnya. Nah, tapi terlepas dari itu, upaya yang dilakukan, shading-nya, pewarnaannya, terus kemudian kesederhanaannya itu sudah didapatkan di slide 1. Kemudian di slide 2 muncul apa itu namanya UC 1000, terus kemudian teks dan sebagainya, dan ini juga apa itu namanya relatif sederhana gitu ya. Dan yang ketiga juga sama, konsepnya perlindungan itu bisa shield, bisa payung, bisa macam-macam, dan ini diambil dari payung. Payungnya pun juga diberi tekstur dari kulit jeruk yang saya rasa untuk pengaturan apa itu namanya grafisnya ya sudah cukup baik ya. Meskipun bukan yang terbaik, kita bisa melihat banyak sekali yang lebih baik dari ini, tapi ini sudah dalam ranah yang baik. Effortnya sudah terlihat. Jadi ini cukup bagus ya. Oh ya, sekalian mengingatkan, kemarin juga dijelaskan yang terbaik hari ini mendapatkan satu buku ya. Nanti satu buku juga, ada satu buku untuk Anda nantinya, versi cetak. Nah, ini satu kesatuannya, Anda perhatikan, jeruknya juga nyambung di sana, terus kemudian ada satu kesatuan tema ya. Ada daun yang nyambung dan jeruk yang nyambung. Jadi ada pertimbangan khusus di sana, ada perhitungan-perhitungan yang khusus di sana. Oke, menarik Mas Adip. Berikutnya ini dari Mas Afrizal ya, menggunakan teknik display memanjang. Terus kemudian di sana ada apa itu namanya playdoh ya, ada banyak elemen, ada monyet, ada terus kemudian ketika diimplementasikan ke advertising,
Itu modelnya seperti ini ya, get board. Nah, create ini ya. Coba Anda perhatikan Afrizal ya. Get board ya, terus kemudian create. Create-nya jangan sampai kepotong ya. E-nya ini ya. Terus kemudian creativity with your imagination. Oke, ada Mas Afrizal? Ada Mas Afrizal? Oke, nggak ada ya. Baik, coba lihat teman-teman semuanya ya. Karena ini desain periklanan itu tidak melulu soal visual ya, tapi soal target audience. Ketika Anda berbicara soal Play-Doh, kira-kira target audiensnya siapa? Saya coba tanya Mbak Sabrina. Anak-anak, Pak. Anak-anak. Ketika anak-anak dengan konsep seperti ini, masuk nggak Mbak Sabrina? Get bored, apakah kamu bosan gitu? Get bored tapi bahasa Inggris gitu. Masuk nggak? Mungkin dari mainannya iya, Pak. Cuma background-nya itu dengan gedung-gedung begitu mungkin enggak, Pak. Ya, terima kasih Mbak Sabrina ya. Jadi dari pendapat itu bisa kita apa ya istilahnya ya, bisa kita tangkap ya, bahwa target audiens itu membawa peranan yang sangat penting. Nggak melulu soal mainannya ini, Play-Doh-nya ini ya, tapi Anda bisa membuat ini justru bukan imajinasinya anak-anak ya, kayak gini nih ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Berikutnya dari Mas Ahmad Nur Faik ya. Mas Ahmad Nur Faik ini membuat apa itu namanya mercusuar ya. Ada Mas Ahmad Nur Faik? Hadir, Pak. Ya, mercusuar ya, betul ya? Iya, betul. Ya. Kira-kira yang salah apanya, Mas? Idenya bagus. Kira-kira yang salah apa? Mungkin itu Pak harus